Yo, Halo guys, cek tes one. Sudah nyala mikrofon. Balik lagi di live stream Rp20 Q&A di akhir minggu kalian yang sangat tenang ini. Apakah minggu ini akan Jadi tenang? nomor 1 ya? Apa nomor 2? Iya. Yo guys, Nah, yang udah join bisa langsung isi kolom komentar dengan pertanyaan kalian tentang market. Soalnya kan minggu ini masih seru ya market ya. Kayak minggu lalu juga. Oh, kayak biasa, kita bisa baca dari yang YouTube dulu, soalnya nggak masuk di restream. Oh iya. Ini ada. Ntar sekalian buka, siapa tahu udah ada yang kok notes chat. Nah, Oke, udah ada antrean pertanyaan ya. Nah ini baru masuk nih, Ber. Yang atasnya yang belum. Yang waiting roomnya nggak masuk dia. Iya. Pertanyaannya. Yang di ruang tunggu sudah ada 2 pertanyaan guys. Pertama dari Hendry Jaya, apakah Q4 malah jadi sideways aja beli sideways choppy dan syukur-syukur baru uptrend di Q1. Pertanyaan kedua dari Jonathan Lewis, apa tanggapan para City mengenai airdrop Monad? Terus yang ketiga udah masuk nih sekarang, yang Bear. Bal padal. Ya. Bal padal. Sekalian ngecek audio juga, kalau misalkan kalian ada feedback, perlu digedein apa gimana sama musiknya. Karena ada beberapa komentar di Twitter yang katanya sih setiap kali live stream itu kurang kedengeran. Tapi kalau pas di live streamnya sendiri di komentarnya jarang ada soalnya yang ngasih tahu itu. Jadi kalau mau ngasih tahu komennya pas sekarang biar kita bisa sambil benerin. Iya betul. Tapi emang asli pakai mikrofon ini beberapa kali pernah ada komen juga. Suaranya agak gede nih kalau ngomong gitu. Nah ini aman Ya, nih. berarti ngomongnya besarin aja, cari aman. Beli kenapa gold nanjak terus? Nah itu dia. Oh iya. Strong sekali gold guys. Aman suaranya bang, mukanya nggak kelihatan. Ya kita belum open cam. Kita mau setting audio dulu. Kalau udah aman kita open cam langsung. Kira-kira kapan prediksi market meme coin naik? Menarik. Bear market kah? Ada bocoran tentang DJI Monad. Wah ini beberapa sentimen ini emang cepat banget ya switch ya. Dari kemarin itu kayak langsung bear gitu ya. Kalau kita mengingat pas awal tahun ini ya, euforia, habis itu langsung penurunan tajam, perang tarif, langsung sentimen itu switch. Bear market, welcome to bear market gitu. Berasa udah pucuk, tapi emang itu udah kerasa euforianya. Dari terutama di ekosistem Sol ya, meme coin seasonnya. Oke, kita on cam aja ya. Ayo, let's go. Halo guys. Yo. Oke. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebenarnya nyambung semua sih ini. Tadi yang pertanyaan Q4, yang pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Monad juga, ada beberapa pertanyaan tentang emas. Itu semua kebetulan memang yang mau kita bahas. Kan kalian lihat di thumbnail sama judul, pokoknya ada banyak perang antara perang yang bull sama yang bear. Terus ada perang BTC sama emas. Terus ada perang juga itu exchange. Ada perang juga tuh yang centralized sama yang decentralized juga pada perang. Kalau Monad ya paling sama Megaid sih sama-sama timingnya cari attention itu juga L1 sama L2. Jadi makanya kita taruh di thumbnail ya udah ini memang penuh dengan peperangan gitu. Nah makanya kita bakal bahas nanti sesuai urutan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kayaknya yang paling pertama nanti kita bakal ngomongin market. Soalnya nyambung juga pertanyaan yang tentang gold kenapa nanjak terus dia nanya apakah bakalan koreksi. Habis itu pivot ke BTC. Katanya orang-orang tapi malah nggak bakal pivot ke BTC. Ya itu pertanyaan yang saya juga lihat lumayan di Twitter. Target harga drop BTC by the dip WACME. Apakah siklus saat ini diperpanjang sampai ke Q1 2026? Terus lagi nih, kenapa Monad dihujat pas keluarin airdrop? Katanya orang testnet pada marah. Udah biasa. Habis itu, David yang mana sih penasaran yang berisi apa yang kering? Yang kering kerontang mah. Hari-hari bintang perubahan. Gimana? Masalahnya makannya itu banyak loh padahal, tapi nggak pernah bisa stay. Ada yang bilang katanya karena metabolismenya cepat, jadi apapun yang dimakan seberapa banyak langsung dikeluarin aja gitu, nggak stay. Nggak tahu udah berusaha sebisa mungkin tapi ya apa daya. High throughput itu. Cepat masuk, cepat keluar. DPS-nya kegedean itu Min. Bentar, captionnya kita ganti biar orang nulis pertanyaan di komentar. Oke, berarti kita mulai dulu kali ya dari awal karena ekspektasi saya bakal ada banyak pertanyaan lagi nih. Iya. Jadi sebelum kita nanti kelewatan dan makin ketimbun, kita mulai dari yang Q4 tadi.
Jadi tadi itu pertanyaannya dari Henry Jaya tadi di sebelah mana? Oh ini ya, open panel. Kita bacain ulang, sayang tapi nggak bisa ditunjukin di layar ya. Nah itu dia pertanyaannya gini, apakah Q4 malah jadi sideways aja, choppy, dan syukur-syukur mungkin baru uptrend di Q1. Nah jadi untuk yang belum tahu, R itu ada grup Discord dan Telegram, dan itu ada beberapa saat kalau ada orang pengen nanya atau diskusi itu kita bisa jawab. Jadi sebelum kita upload video atau live stream, orang nggak usah nungguin, udah bisa ngobrol duluan. Nah kebetulan ini pertanyaan yang sering juga di Discord-nya RR, dan itu salah satu pertanyaan adalah tentang kemarin kan Q3 rada lemah dan sideways terus konsolidasi, terus orang jadi ngerasa apakah udah bear market. Jadi bukan cuma minggu-minggu belakangan aja, udah dari bulan lalu dan bulan sebelumnya orang-orang merasa kayak siklus ini sudah mulai melemah sekarang. Nah kemudian kalau misalkan pengen dibaca lagi itu di Discord masih ada chatnya dan saya nggak edit sama sekali. Itu Bliudi sama saya waktu ditanya sempat bahas tentang TGA refill. Dan setelah kita ngomongin itu ada beberapa TLDR yang intinya itu skenarionya adalah mungkin memang bakal makan waktu untuk recovery, dalam artian Q4 itu bisa aja makan bulan Oktober dan November. Itu spesifik bulannya yang kita sebutin, dan waktu itu kita nggak bener-bener bilang kayak yakin banget kita bisa prediksi atau apa, itu enggak. Cuman kayak skenario gambaran aja gitu, kasar-kasarannya. Karena kan nggak ada yang mungkin bisa prediksi secara akurat pasti. Nah, terus dibilang ada probabilitas yang lebih tinggi kalau kita ngomongin bulan Desember, itu mulai kenaikan bullnya itu nanjak kalau memang pengen lanjut di sana. Karena Oktober sama Novembernya itu orang transisi ya kan, dari buy in May go away itu kan, terus musim panas selesai, terus institusi pada masuk, TGA udah mulai penuh lagi, terus sama beberapa momentum yang kita bahas kemarin itu ada kayak money market fund, ada rate cut, terus ada emas rotasi profitnya, terus ada stablecoin 300 miliar dolar, terus ada banyak banget yang masih sideline, masih pada nunggu momentum. Dan karena butuh waktu untuk transisi itulah, makanya kita bilang mungkin Oktober November, seperti yang chatnya persis itu di Discord yang belum kita edit, ada kemungkinan bakal makan waktu. Dan di live stream kalau misalkan kalian lihat di YouTube RR, itu juga udah beberapa kali kan kita bilang antara berkemas persiapan atau siap-siap adanya gocekan. Dan kita bilang semakin harganya itu makin naik, kan kemarinnya belum OTH baru tuh, baru beberapa minggu terakhir OTH baru, terus habisnya Bedanya masih tipis juga. Nah bedanya. Itu terus volatil, itu kita udah antisipasi bakal ada banyak likuidasi, karena trader-trader itu biasanya cuman apa ya namanya, milih satu arah doang. Jadi kayak mereka merasa ini bull trap, ya mereka pasti langsung nge-short. Kalau mereka merasa itu bear trap, mereka langsung nge-long. Dan itu yang sudah kita antisipasi. Dari bulan lalu sih kita ngerasa saatnya berkemas, dan itu berlaku untuk dua hal. Kemudian peluang Oktober juga naganya masih tidur, belum terbang. Dan di sini waktu gerakan harga BTC akhirnya mulai tiba-tiba naik dan kita ngerasa ada kemungkinan potensi bullish, kita percaya bakal ada gocekan. Makanya kalau kalian nonton ulang, ini di sini kita bahas, ini bakal ada banyak banget nanti short squeeze lah, long squeeze lah, terus trader kena gocekan, jadi nggak bakal mulus perjalanannya ke atas. Kemudian pas kemarin diskon 10-10, itu langsung taber altcoins-nya. Dan makanya karena sejak hari Sabtu itu orang-orang merasa gimana altcoins, kenapa kok bisa terjadi, akhirnya kita bahas di sini. Dan di sini itu ulasan tentang Black Friday-nya. Dari segi auto deleveraging itu apa, kenapa Binance angkernya itu jangkarnya itu lebih dalam turunnya dibanding exchange lain, terus order book yang lain, trader pada ke liquid dan segala macam, itu kronologisnya kita bahas di video yang 3 hari lalu. Jadi itu secara garis besar probabilitasnya sudah kita bahas, kemungkinan skenario itu untuk Q4. Jadi itu ya untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Oke, lanjut lagi. Nanti berikutnya market kita mau bahas juga tentang gold nih. Tentang gold, terus tentang... Gold itu banyak banget yang lagi ngomongin, dan kalau kalian lihat videonya kemarin ada di Vietnam itu kan, yang orang-orang pada ngantri banget tuh beli gold. Dan di beberapa negara lain juga kok, India sama beberapa ada pada bikin video juga. Tapi di Indo belum lihat aku deh. Cuman yang kemarin di itu aja. Itu yang awal tahun. Iya, itu aja. Awal tahun itu di dekat kantor kita. Kalau nggak salah cerita juga ada di live stream.
itu sempat juga kan di Indo. Tapi kalau sekarang ada nggak guys? Kalau ada coba deh kasih tahu kita. Soalnya belum lihat di timeline atau apa, belum lihat di Indonesia. Soalnya di negara lain udah mulai tuh rame. Direvisi sama dia komentarnya. David yang mana yang berisi apa yang gondrong? Jadi lebih tidak ini apa namanya menyinggung. Nggak apa bang, udah biasa juga emang dari dulu waktu masih sekolah juga selalu ini jadi yang paling kering kerontang memang. Saya kok tidak direvisi tapi ini. Tapi kan berisi dia bilangnya. Semoga Sudah berisi, bahasa ya. halus ini. Tuh. Memang berisi. Nyimak sambil rebahan, oh ya GWS. Iya, GWS. Jangan lupa rebahannya dilamain, jangan rebahan bentar doang. Jadi cycle ini apakah benar berakhir? Oke. Kalau nggak salah, sekitar 2 bulan lalu itu kita update dari video-video yang di awal tahun. Jadi di awal tahun kita bikin tentang siklus 4 tahunan dan kawan-kawannya, itu bisa dicari keywordnya di channel YouTube RR. Ada skenario yang kita bahas bahwa memang this time is different, meskipun memang itu kalimat yang bahaya di pasar keuangan, tapi ya ada contoh-contoh data on chain-nya yang kita tunjukin. Jadi mungkin bisa diulik-ulik lagi tuh bahasan siklus 4 tahun di channel YouTube RR. Ada landasan datanya kenapa bisa dibilang begitu. Jadi bukan asal nebak gitu kayak kayaknya gini ya, kayak gini enggak. Jadi ada alasan yang mendasar. BTC nggak menarik karena semua mata masih ke emas. Yuk ke micin. BTC nggak menarik. Tak pikir ke micin gitu. Tak pikir bakal bilang ya ke gold dulu gitu kayak. Nyari yang lebih safe gitu mungkin Iya. kan menurut sih. Langsung multi dia. Aduh. Masih bullish sampai November, Bang. Sebenarnya bullish sampai penutupan akhir tahun sama Q1 ada kemungkinannya juga. Cuman ya yang namanya bullish, ini video udah dari 2-3 tahun terakhir. Setiap kali kita bikin update market, itu pasti kita selalu bilang, koreksi terdalam itu terjadinya di bull, karena orang nggak expect itu. Jadi itulah kenapa bakal ada likuidasi yang mengejutkan, karena orang yang terlalu pede dan yakin ngelong, bakal kena liquid, dan efek dominonya akhirnya ngagetin. Itulah kenapa crash paling ngeri pasti di bull market justru, bukan di bear market. Iya, true. Kesapu bersih. Emang harus nyapu bersih, nggak mungkin soalnya kan up only. Setiap hari up only itu sangat tidak mungkin sekali. Sometimes harus sapu bersih, kita reset lagi, baru mulai nanjak lagi. Harus memang seperti itu. Emang gerakan market kalau kalian lihat-lihat. Dulu lebih ekstrim lagi ya, pas cycle-cycle sebelumnya itu lebih gede gitu. Pas ketika penurunan bear market itu bisa sampai 30 lebih gitu. Kita cuman baru 30 sekali kan kayak kemarin tuh aja di awal tahun. Yang itu udah sweet sentiment kan orang-orang ITL kan. Bear market gitu. Coba aja Trump kayak kemarin nggak ada ngomong gitu, kayaknya kita masih aman-aman aja, sentimennya Oktober gitu kayaknya. Tiba-tiba berubah semuanya jadi Oktober gitu kan. Tapi kalau Trump nggak pernah ngegocek dan kita sekarang udah 150.000, kita nge-crash-nya pasti nanti langsung ke 95. Sekarang kita mungkin di harga 95 karena nge-crash-nya dari 150. Karena dari awal tahun mungkin nggak pernah konsolidasi, kayak skenario-nya kayak gitu. Antara terlalu mau panas terus, sekali kan, Trumpnya ngegoreng terus, nggak pernah ngegocek, baik-baikan sama Cina ya kan. Kan itu awal tahun itu, ATH pertama kali yang tembus 3 digit 100.000. Ya akhir tahun sih, akhir tahun terus ke awal tahun. Kalau di April tuh nggak kegocek, yang turun itu sampai ke 75 ya kan. Itu pasti kita nggak bakal punya kekuatan untuk tetap stay di $100.000 sekarang. Pasti udah jebol di bawahnya. Karena itu tadi, bubble itu pasti pecahnya lebih cepat daripada yang kenaikannya itu dikit-dikit ada koreksi, dikit-dikit ada crash, dikit-dikit konsolidasi. Jadi tuker tangan terus gitu. Orang yang duitnya udah panas ditukar, pindah-pindah terus ke investor sama trader yang baru. True. Banyak juga yang nonton live kemarin, iya betul tuh. Ya, jadi kalau udah banyak yang nonton pasti udah antisipasi berapa skenario itu. Crash itu emang kemarin itu yang sangat menghebohkan ya untuk altcoin dan likuidasi terbesar. Jadi make new history lah kemarin itu. Kelihatannya sepele tapi kalau digali-gali wah banyak faktor yang kompleks. Tinggal ke gunung bawa dulangan udah dapat emas.
Dulangan tuh apa? Dulangan, apa yang gitu, yang muter-muter gitu? Apa tuh maksudnya dulangan? Di Bali Jauh ada juga juga ya tuh. delay streamnya katanya. Sebenarnya karena kita bacain dan bahasin juga sih pertanyaannya. Jadi pas kita masih belum selesai ngomong udah ada pertanyaan baru. True. Di 4chan ada yang bilang topnya itu di 6 ECT. ECT apaan ya? Oktober mungkin maksudnya. Oktober mungkin ya. Topnya di 6 Oh, Oktober. itu Ada apa sih? gambar SS. Aku belum lihat. Itu platform apa sih yang platform jadul itu kayaknya? 4chan tuh Reddit-nya zaman dulu. Nah, itu Sama benar. sekali nggak disensor, Habis itu terbuka. ada di Twitter yang buat tweet, sama juga dia yang buat kayak range dari bottom ke top itu berapa hari, dari top ke bottom itu berapa hari setiap cycle. Jadi kayak dia nyebutnya topnya di 6 Oktober itu ATH gitu. Pas kemarin kan nanjak juga tuh habis itu sebelum fresh crash gitu. Jadi orang-orang udah langsung ke sana jadi spotlight gitu. Ya kita nggak punya bola kristal juga. Siapapun emang dia punya kan nggak tahu juga gitu. Itu kan sesuai analisa cycle gitu. Jadi ya balik lagi cocologi lah gitu. Walau gue elik Monat tapi kasihan lihat user pasar ganti banget. Sampai tadi ada juga yang bahas. Dia elitnya pusing lah. Kok males lihat logo Monat gitu. Terus dibalas sama mana tadi? Yang malas lihat logo Monat, aku ramal nggak ya? Bukan ramal sih, asumsinya udah pasti bener itu. Baron udah open long. Baron anaknya Trump kan itu? Oh iya Baron. Nah. Ya aku nggak nyimpen lagi kayaknya. Kok orang bisa ya pada ngikutin alamat-alamatnya ya? Apakah kalian copy trading guys? Ngikutin setiap kali berharap ada info ordal gitu. Kemarin soalnya pada pakai alamat baru yang sempat nge-short sama sempat nge-long setiap kali yang mau ada gocekan dari Trump. Karena biar nggak kelacak gitu buka alamat baru. Jadi kemungkinan untuk bisa copy trading alamat yang sama sih nggak tahu apakah berhasil atau tidak. Sama pas di awal-awal tarif juga itu kan ada tuh wallet insider katanya tuh yang gede banget, banyak banget yang copy trade itu ujung-ujungnya ngilang juga sih dia. Ngilang habis itu gimana ya? Aku agak lupa sih ujung-ujungnya kayak ada gini ya. Aduh aku agak lupa. Kita aku salah nanti ngobrolnya udah agak lupa. Udah nggak ada kabar sih yang pastinya sekarang itu wallet. 5 tahun ke depan bakal super rame ya Bang, banyak momentum besar. Jangankan 5 tahun, akhir tahun ini aja banyak banget momentumnya gitu. Kalau misalkan kalian ya ngasih sekilas aja siapa tahu bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan tentang market tadi juga di awal. Di video-video RR yang sebelumnya sama di live stream sebelumnya itu kita bahas banyak banget momentum bagus untuk akhir tahun. Karena secara garis besar kalau Q3 itu lemah, di Q4 tuh biasanya performa ini historis ya, bukan kayak berharap atau ngayal, tapi ngelihat data yang sudah lewat, itu biasanya Q4 memang outperform. Dan itu kalau misalkan kalian bentangkan dari Januari sampai Desember, biasanya chartnya tuh benar-benar menjulang yang di Q4-nya. Dan ini secara historis udah terjadi berkali-kali. Sama halnya dengan BTC sama emas juga. Mungkin ini saatnya kita bisa transisi ke BTC sama emas. Jadi momentum besarnya itu selain dukungan dari makro, juga ada banyak dukungan internal dari momentum-momentum project itu pada pengen launch. Yang dari tadi di komen di sini ya contohnya kayak Monat aja. Monat itu sedang dalam periode mereka distribusi airdrop dan itu terjadi sampai akhir bulan ini, tapi di bulan depan ada kemungkinan mereka bakal meluncurkan mainnet atau TGE, atau kalau nggak bulan depan ya Desember. Pokoknya udah pasti Q4 2025, jadi di antara berapa 70-an hari ke depan lah itu ada project baru seperti Monat. Ekosistemnya besar. Terus ada juga kayak Mega-ETH. Mega-ETH juga lagi cari attention, mereka lagi pengen building ekosistemnya karena kemarin ada DEX yang terbesar mereka udah pivot dan ganti keluar. Terus sekarang mereka lagi ngadain banyak sale token, terus tuker-tukeran kayak investor lama ngejual katanya, supply-nya dibeli lagi sama tim terus dijual lagi ke publik, ke komunitas gitu. Terus ya ada banyak lagi sih L1 lain, ada yang belum launching juga kayak Fogo. Terus akhirnya dari dukungan internal pun ada banyak semangat yang baru yang bakal mendorong momentum untuk akhir tahun itu di kriptonya. Terus dari segi stablecoins juga itu makin nanjak, supply-nya artinya orang pada megang stables itu belum yakin untuk masuk ke altcoins berisiko. Artinya masih sideline, masih wait and see, nunggu dan belum dialokasiin duitnya buat
apapun itu, mau trading, mau invest, mau spot, mau jangka panjang, jangka pendek. 300 miliar dolar masih naik-naik terus sekarang merangkak. Kalau dari sisi eksternalnya, ya makro yang kita udah sering bahas, dan kemarin juga video paling update terbaru itu sama Mas Naval, dibahas tentang kebijakan Powell, gimana kemarin dia nada bicaranya, terus dibahas dari segi Bank Jepang juga yang naikin suku bunga, sama ada tekanan-tekanan dari Trump yang katanya dia punya target sendiri pengen berapa suku bunganya. Dan dibahas di situ, apakah benar-benar sesuai thumbnail market langsung bullish atau ada harapan palsunya gitu. Jadi itu ada beberapa ekspektasi yang udah sering kita bahas di video-video sama di live stream. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin baru join Republik Rupiah kali ini, boleh nanti pas di waktu-waktu senggangnya bisa dilihat-lihat lagi beberapa ekspektasi dan skenario akhir tahun. Jadi intinya, jangankan 5 tahun ke depan, akhir tahun ini aja momentum besarnya banyak dan awal tahun depan. Jadi ya masih opportunity itu sangat-sangat melimpah gitu. Yang penting kita harus siap gitu. Ketika opportunity datang kita siap gitu aja. Kalau bicara 5 tahun ke depan ya pasti besar karena time frame-nya udah jauh gitu. Jauh banyak bakal perubahan gitu. Oke, kayaknya kita mau nunjukin ini deh, emas ya. Karena ya, emas. Pertanyaan terbesar tadi. Kenapa gold nanjak terus? Sebelum ini aku jadi kemarin aku kan nge-repost tweetnya si Peter Schiff itu ya. Yang di Twitter bilang gold katanya bakal $1 juta itu kan. Setelah aku lihat dari keramaian gold itu kan di TL kayak $1 juta itu gede banget itu. Itu kalau gold $1 juta market cap-nya sampai kuadriliun itu loh, mengalahkan total kekayaan seluruh isi di bumi itu. Ya itulah euforia di gold juga kan, karena emang up only banget gitu. Turunnya pun berapa mentok-mentok, kalau nggak salah 5%-an beberapa lagi lanjut naik gitu. Itu eksponensial sejak awal tahun emang gold. Gimana tuh, Bli? Ya, jadi ini pertanyaan tadi kenapa gold nanjak terus apakah gold bakal koreksi pivot ke BTC, dan ini jawabannya sebenarnya udah dari live stream 2 live stream lalu kalau nggak salah. Kan kita ngomongin duitnya dari mana kalau BTC mau 150.000 ya kan judul dan thumbnailnya 150.000. Memang bakal ada gocekannya, nggak bakal mulus, tapi kalau mau dia naik, market cap Bitcoin tuh udah gede, udah triliunan dolar. Dari mana aja duitnya? Dan salah satu sumber duit yang bisa mendorong itu kita sebutkan adalah profit dari emas. Jadi setiap orang yang pokoknya nggak perlu ngelihat ke 2024-2023 deh. Orang baru beli tahun ini aja 2025 itu pada up, pada profit, dan itu ada keuntungan yang bisa rotasi ke Bitcoin. Dan anggapannya ya kalau misalkan retail baru ngerti emas sekarang, baru beli di top jadi exit liquidity, ya kemungkinannya kecil kalau mereka mudeng tentang rotasi atau gimana-gimana. Jadi yang lebih paham, katakanlah entitas, entah itu institusi, entah itu manajer fund yang megang duitnya orang, entah itu trader sendiri, hedge fund sendiri, pakai modalnya pribadi mereka, itu biasanya pada pengen adjust portofolio. Dan kalau mereka paham pasar dan market gitu, secara historis kita udah sering lihat sebelum-sebelumnya, nanti ada chart yang bakal mendukung juga di sini dikasih tahu, itu selalu Bitcoin outperform setelah gold itu top. Jadi lanjut ya, kita mau bacain dulu pertanyaan, karena di sini tadi ada yang ngomong juga tentang gold, apakah mungkin BTC itu masih kuat. Nah ini dia. Sepertinya narasi BTC sebagai penyimpan nilai itu nggak cukup kuat. Dengan kondisi sekarang, bukankah seharusnya BTC naik? Iya, itu yang terjadi setiap kali ada perang, ketegangan politik, ada drama dunia, itu selalu setiap kali itu terjadi, emas naik, Bitcoin crash. Selalu. Itu jadi bukan terjadi di tahun ini aja. Udah tahun lalu, kalau kalian nonton video kita, pasti kita juga gitu. Emasnya naik, Bitcoinnya crash. Jadi ini bukan pertama kalinya terjadi, dan setiap kali itu terjadi, emasnya naik, BTC-nya crash, ada drama, itu terjadi berulang kali. Setelah dramanya itu orang udah pada lupa, terus mungkin ketegangannya sudah mereda, atau mungkin ada berita-berita lain yang nutup, atau pengalihan isu, atau hal-hal yang udah bikin orang, yang namanya orang pasti ingatnya yang kemarin, bulan lalu sama tahun lalu pasti nggak ingat. Itu akhirnya BTC-nya outperform. Dan ini kita pernah bikin videonya khusus juga di channel YouTube. Jadi kita bakal pakai banyak referensi karena kebanyakan jawaban ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Dan itu membandingkan Bitcoin dengan aset-aset tradisional.
Dan ini juga memperlihatkan waktu crash, waktu bear market, waktu momentum jelek banget, sentimen buruk. Selalu BTC-nya crash dulu, kriptonya crash dulu, emas yang paling naik karena orang kenalnya emas. Tapi setelah itu Bitcoin yang outperform. Dan historis pun itu Bitcoin di Q4 itu outperform emas. Dan kalau sekarang setupnya udah bagus, emasnya naik. Terus itu makin bagus justru tesisnya untuk Bitcoin. Karena artinya semakin banyak profit itu menumpuk di sana. Dan kalau profit itu menumpuk, nggak ada orang yang bakal menolak untung. Nggak ada orang yang bakal menolak, aku invest di emas untuk jangka panjang, akan kubawa mati. Enggak. Pasti tetap bakal ada titik di mana, wah ini kemarin aku masuk 1 juta, sekarang udah 5 juta gitu kan. Kayak yang seperti itulah akhirnya bakal menjadi pemicu untuk tekanan jual. Kalau dari segi trader atau hedge fund-nya sendiri sih mereka cuma pengen ngerasa lebih aja gitu. Udah naik berapa persen, mereka pengen lebih lagi kalau bisa di Q4. Dan mereka ngeliat data historis, oh Bitcoin outperform nih di Q4. Profitku udah banyak dari emas. Akhirnya mereka beli Bitcoin dan lagi crash kayak gini, jadi emasnya makin mahal, Bitcoinnya makin murah. Rotasinya jadi makin make sense. Jadi inilah beberapa chart yang dikasih tahu ya. Jadi bukan pertama kalinya terjadi. Setiap ketegangan politik, ada dunia lagi hancur, ada isu perang, itu pasti emasnya naik duluan. Bitcoinnya crash. Jadi orang-orang makanya bertanya, lah bukannya ini kan justrunya yang melindungi aset kita, katanya penyimpan nilai, store of value gitu. Ya iya, store of value, jangka panjang. Untuk short term-nya, orang-orang pada ngantri di depan penjual emas. Tapi untuk long term-nya, orang-orang bakal rotasiin keuntungan itu ke versi yang lebih digital. Karena orang mau menyimpan sebanyak berapapun emasnya itu jauh lebih gede friksinya daripada mereka cuma nyimpan di wallet HP, dibawa kemana aja, transfer global gitu kan. Nggak ada halangan-halangan dan batasan apapun, sama nggak ada risiko-risiko bisa disita. Jadi itu, makanya orang ini, salah satu analis Delphi, dia ngasih tahu kalau ada kemungkinan rotasinya itu terjadinya Oktober-November. Jadi ini kan masih baru di pertengahan Oktober. Dia bilang dari data-data historis yang dia lihat, ini koreksi-koreksi Bitcoin dibandingkan sama koreksinya dengan emas. Jadi kan ada rasionya ya, BTC garis miring gold. Nah itu dia ngelihat setiap kali koreksi itu terjadi, ada yang bener-bener koreksi parah kayak bear market, ada yang cuman koreksi sedikit aja karena memang lagi boom. Cuman ya momentum-momentum kecil aja, orang-orang merasa Bitcoin lebih berisiko daripada emas. Nah yang sekarang terjadi menurut analisis dia itu cuman koreksi dari bull, bukan koreksi yang gede banget kayak bear market di mana ya udah emas bakal lari terus, Bitcoin bakal menuki terus sampai ke bottom. Jadi dia merasa dalam beberapa minggu ke depan itu kemungkinan di bulan November, Desember itu emas bakal top. Dan BTC mungkin udah bottom sebelum itu, tapi emasnya masih naik dulu, dan Bitcoinnya mungkin baru nge-lagging ikut, tapi di Desember kelihatan banget nanti outperformance itu seperti apa. Dan saya sendiri pun kaget, karena kalau ngelihat analisis kayak gini, ini jadi nyambung sama pertanyaan pertama tadi yang saya jawab di Discord, bahwa Q4 bullish itu kemungkinan besar di November-Desember kita bakal ngelihat outperformance lebih jelas. Oktober ini kayak periode transisinya, baru bulan pertama kuartal, dan akhirnya selama nggak ada kayak Black Swan misalkan MicroStrategy rungkat gitu kan, terus tiba-tiba ada apalagi Binance jebol gitu kan, atau jangkar-jangkar yang gede, market-market yang pemain besar di kripto tiba-tiba pada kena likuidasi semua gitu, ya harusnya skenario ini berulang kembali, pola yang sama seperti yang sudah di data historis sebelumnya gitu. Tapi ini menarik soalnya kalau dari Q4 kita kalau ingat-ingat ya guys ya, ini kan kita baru banget pertengahan Oktober itu, kita baru banget gitu loh nyentuh Q4 gitu kan. Yang awalnya ya secara historis emang Q4 itu Q4 rally kan sebutannya, orang-orang tuh emang benar-benar outperform gitu kan, nyari aset yang semaksimal mungkin untuk menutup tahun gitu kan. Jadi ya Q4 itu biasanya emang gila-gilaan eksponensial untuk kenaikan aset-aset yang berisiko gitu. Apalagi didukung dengan beberapa faktor lainnya kayak makro dan lain-lain. Nah itu orang-orang kalau di City dan lain-lain itu emang cepat banget sentimen itu berubah. Karena kan emang dia posting ada adjustment juga, narasi cepat berubah gitu kan.
kalau kalian strict gitu kan, kalian udah sesuai dengan analisa dan keyakinan, conviction, jadi ya syukur-syukur di awal Q4 masih dikasih waktu gitu kan untuk kayak oke, aku mau ngumpulin beberapa aset yang aku punya conviction gitu. Setelah kejadian kemarin kan, kalian udah lihat altcoin itu sangat berdarah. Jadi makin disortir lagi tuh gitu. Jadi itu aja sih syukurnya, kayak dapat waktu aja gitu. Waktu lebih lama. Dan kalau ngomongin beberapa Black Swan juga, kayak kemarin kan udah ada juga Fresh Crash, habis itu dari sisi yang terbaru ini yang kemarin itu kan banyak aku lihat ya di timeline itu kayak bingung kenapa BTC turun lagi nih gitu. Kayaknya kan dari tarif Trump ini belum ada drama baru lagi gitu kan, cuman baru mau meeting aja kan kemarin itu, belum ada keputusan apapun tapi market udah bereaksi kayak turun, ternyata bank regional di AS tuh beberapa ada yang bermasalah lagi. Nah itu aku langsung kepikiran kayak kita pernah ngalamin deh itu di 2023 gitu, pas Maret 2023 itu SVB gitu kan, yang gede-gede itu bangkrut semua, kena libas. Emang kripto waktu itu gede kena dampaknya kan, karena itu kan SVB Silicon Valley Bank, jadi banyak company startup terutama juga kripto itu kan yang ada kaitannya di sana. Jadi itu banyak yang rungkat dan BTC jatuh gitu. BTC jatuh awalnya, tapi pas itu udah mereda, udah diakuisisi lah dan lain sebagainya, itu langsung reboundnya kencang banget gitu. Jadi kayak oke, ini yang jelek-jelek dikumpulin di awal Q4 dulu nih gitu. Kayak ya setupnya bagus juga, apalagi kan ngelihat ditambah emas juga yang terus TH gitu, sangat tinggi kan ya, karena jadi kayak oke, ini kayaknya bagus setupnya gitu dari skenario gitu. Ya, ini spesifiknya sih dia bilang katanya kalau misalkan ini benar-benar chart BTC versus gold ya. Jadi yang dari tadi dibahas ini bukan BTC-nya sendiri versus USD gitu. Dan ini katanya koreksi-koreksi kayak begini fase-fase kalau masih bullish itu berlangsung selama sebulanan. Jadi ya benar kalau dikatakan November, karena katakanlah sebulan dari sekarang itu pertengahan November. Dan di sini dia bilang katanya jadi bullish cross yang berikutnya ketika dia harusnya udah mulai rotasi atau bottomnya BTC Gold itu akhir November sampai Desember. Jadi itulah beberapa analisis yang menarik sih menurut saya. Ini hal yang dilakukan karena dia kan lebih technical analisis, sedangkan kan saya bukan TA trader. Jadi ya ini jadi dukungan yang menarik sih, karena yang kita bahas dari live stream sebelumnya itu kan cuman gambaran secara garis besar aja gimana profit emas bisa rotasi dan kenapa Q4 masih ada dorongan yang oke, didukung sama chart seperti itu, jadi menarik untuk dipantau dalam bulan ke depan. True, kita masih awal Q4, tenang guys. Oke, ada apa lagi tentang market atau pertanyaan lain? Tadi sampai sini. XPL apakah sudah masuk fase akumulasi atau potensi masih ke bawah lagi? Untuk altcoins itu saya di saat seperti ini sih nggak melihat terlalu banyak ya. Dan karena kebetulan plasma XPL itu yang baru launching aja, jadi agak tahu-tahu dikit. Cuman bukan investor yang banyak di portofolio nggak punya XPL. Dan beberapa video terakhir yang udah kita bahas, secara garis besar sih masih belum berubah ya tentang opininya kalau stablecoin itu bullish, tapi apakah bakal translate ke token L1 yang baru seperti ini di tengah momentum. Kemarin ada pengumuman developer Ethereum yang paling kontribusi penting banget untuk Ethereum itu pindah untuk jadi karyawannya Tempo, yang mana itu layer 1 stablecoin yang dibikin sama Paradigm dan Stripe. Jadi kayak makin bullish narasi stablecoinnya, tapi makin banyak rival dari antara blockchain itu sendiri. Siapa yang bakal launching duluan, siapa yang dapat user duluan, dan sejauh ini XPL masih jadi reward untuk insentif-insentif awal. Kalau kita ingat di beberapa live stream sebelumnya, Briude ngasih tahu, setiap kali L1 launching, setiap kali ada DeFi yield farming, itu biasanya insentifnya memang selalu gede di awal. Dan yang jadi pertanyaan adalah kalau kita pengen beli token tersebut harus ngelihat setelah insentif itu habis. Orang stay atau enggak. Kalau orang cuma nyari insentifnya habis, TVL-nya turun drastis, orang-orang pivot keluar, udah nggak ada lagi yang tertarik dengan aset tersebut. Jadi itu sih yang perlu dipertimbangkan. Soalnya mengingat kemarin itu kan lumayan gede banget ya dari hari-hari awal. Dan ya salah satu pengingatnya juga,
biar nggak bias gitu kan. Oh ini bagus gitu. Misalkan kalian lagi menggebu-gebu itu kan, ingat sensitif lagi, insentif yang gede kan juga ada tekanan pasti kan. Orang-orang masa dikasih insentif, jadi diemin aja gitu kan. Itu sih yang pengingat kemarin gitu. Katanya emas sudah top, cuman kan masih ada rate cut, masa nggak bikin ATH lagi ya? Kalau bunganya makin kecil kan orang jadi nggak tertarik yang di money market fund. Kemarin kita bahas itu kan chartnya 7 triliun, karena mereka cari surat utang itu ya orang-orang gitu pasti mikir risiko paling rendah ya pemerintah, masa pemerintah ngutang nggak bayar dan bunganya lagi tinggi-tingginya. Jadi ya kalau nanti di rate cut bisa cari aset alternatif, entah mereka lari ke saham atau kalau udah ngelihat emas up only malah larinya ke emas. Jadi ya nggak menutup kemungkinan masih bakal ATH lagi. Makanya masih ada waktu sampai sebulan ke depan kan. Kalau kita ngelihat koreksi yang rasio emas tadi. Pertama kan ini di Oktober itu di akhir bulan penentuan rate cut-nya juga. Dan itu dari CME itu udah hampir 100% ya, 90 sekian persen bakal rate cut. Dan juga di minggu depan nih ada suku bunga lagi, inflasi gitu kan. Jadi ya anggapannya minggu depan ada data, habis itu minggu depannya lagi ada meeting the Fed. Jadi ya kira-kira aja kalau sentimen itu bisa cepat switch, mungkin bisa di minggu-minggu itu mulai membaik sentimennya. Kalau sekarang kan kita lihat sentimennya masih extreme fear gitu kan. Dan sangat jarang loh kita dapat extreme fear itu di kondisi bull gitu. Jadi ya kalau saya pribadi sih bersyukur aja gitu, kayak oke, lagi bull, setup makro tidak ada yang parah gitu kan, tidak ada krisis dan lain-lain gitu, dikasih extreme fear kayak oke gitu. Itu jarang loh, jarang terjadi. Jadi kepikiran ini, Bliudik nyebut kata extreme fear. Nah ini nih, jadi ini salah satu analis makro dan dia itu mulai rotasi dari emas. Terus dia rotasi ke BTC. Ini sebenarnya ada 2 chart sih, cuman karena di zoom jadi nggak begitu kelihatan. Nah, kita tunjukin. Jadi sekarang itu sentimen max fear gitu kan, paling maksimum banget, dan orang-orang ngerasa kayak justru kebalikannya gitu loh. Orang merasa aman dan nyaman dengan emas karena dia lagi naik. Sama kayak saya di tahun 2020-2019. Ya kan, kalau ngelihat ada aset yang baru listing di CEX gitu kan, terus kayak wah aset apa nih, saya nggak paham ini apa, tapi ngelihat harganya positif, hijau, ya itu yang saya rasa aman untuk beli gitu. Sedangkan BTC wah turun terus, nangkep pisau jatuh, merah terus, dumping nih, jadi takut dan merasa berisiko. Dan analis makro ini bilang katanya the big flip sedang terjadi sekarang, BTC akan outperform emas sampai akhir tahun. Makanya dia jual future gold-nya, terus dia beli beberapa BTC. Cuman ini 17 Oktober dia bener-bener timingnya early sih. Karena pas banget crash itu terjadi. dia udah jual emas, dia beli BTC, langsung BTC-nya crash. Jadi dia malah harusnya stay di emas dulu aja sampai bulan depan at least. Untuk bener-bener top dan bener-bener emasnya bener-bener top, BTC-nya bener-bener bottom, rotasinya mulai flip untuk ganti aset. Tapi dari momentum memang gold emang banyak banget kemarin lewat di TL sih. Jadi kayak emang momentum aja gitu, nyari momentum. Dan BTC juga emang sentimennya buruk juga kemarin, kayak wah dilihadekin sama emas nih, masa outperform gitu kan. Kalah nih gitu. Kalau sampai kalah performnya sih akhir tahun ini kayak gimana ya gitu. Tumben nih gitu. Tumben gitu. Ya, jadi nggak make sense kalau yang kata Bliudik sentimennya benar-benar panik dan takut di tengah analis-analis makro udah ngelihat akan ada rotasi dari emas itu ke BTC gitu. Itu dia. Coba kita lihat lagi komentar. Gimana guys, ada pertanyaan dari sisi emas, Bitcoin gitu kan, soalnya kan kemarin ramai banget tuh emas. Mungkin dari kalian ada yang mau cerita atau mau tanya-tanya lagi tentang emas dan Bitcoin? Beli kalau mau beli token Monad di mana? Belum launching, belum TGE, jadi harus menunggu dulu. Kalau mau beli dan trading sekarang, itu istilahnya pre-market. Dan pre-market itu kita nggak tahu transparansi di balik layarnya, apakah mereka ada deal dengan tim atau mereka cuma jualan kontrak IOU. Kalau itu cuma kontrak IOU ya kita jadi harus percaya banget sama platform tersebut kalau mereka nanti bakal dapat asetnya waktu sudah launching gitu. Jadi cari paling aman sih nunggu TGE aja. Kecuali kalian eligible kemarin waktu buka portal claim airdrop itu, ya nanti langsung dikirimkan ke wallet kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau trading setelah itu, udah pakai wallet yang kalian setup di portal itu.
Cuman kalau dia bertanya FDV pre-market sekarang, harga berapa yang masuk akal untuk mulai nyicil, ini bener-bener harus dinilai nanti setelah launching ya. Karena harga pre-market sekarang itu banyak asumsinya. Karena informasi masih belum dikasih tahu, kapan mainnet, kapan TGE, berapa valuasinya, yang circulating supply itu berapa banyak, terus ada unlock schedule-nya itu berapa lama ke depannya. Jadi banyak banget tebak-tebakan, asumsi. Makanya orang-orang kalau pada mainan di pre-market, itu jadi risikonya sangat-sangat tinggi. Karena nggak tahu apa-apa, tapi udah mulai jual beli trading. Kalau misalkan pengen ngelihat FDV-nya sekarang, ini kita lagi bukain di Hyperliquid. Share screen. Oke, ini pertanyaannya dari NeoPixel. Jadi kalau ngelihat di FDV sekarang itu harganya di 0,068 ya, katakanlah 0,07. Itu kurang lebih 7 miliar dolar FDV. Kalau misalkan kita mau buka ke CoinGecko, FDV-nya segitu, itu kalian bisa customize di sini. Terus kalian pilih FDV, terus kalian tinggal urutin dari atas ke bawah. Kalau kita ngelihat FDV 7 miliar, itu berarti FDV-nya kurang lebih ada sama dengan 6,8 tadi ya, berarti ini 6,9, 6,6. Di antaranya Litecoin sama Ethena. Itu FDV. Tapi yang namanya launching kan nggak mungkin langsung 100% token. Pasti nanti yang bakal mengurutkan dia peringkatnya itu market cap-nya. Jadi nanti circulating-nya misalkan 10%, ya cuma 10%-nya dari FDV itu, cuma 700 miliar gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat berdasarkan FDV, ya itu project-project yang sekarang lagi ada di CoinGecko. Kalau bandingin sama Hyperliquid sendiri, kemarin waktu di $2 itu kalau nggak salah, seingat saya, dia launching hari pertama itu FDV-nya 4 miliar dolar. Jadi kalau ini bener-bener lanjut sampai nanti mainnet dan TGE dia at least 6 miliar dolar, itu 2 miliar dolar lebih tinggi daripada waktu Hyperliquid launching. Karena Hyperliquid orang taunya dulu cuma perpetual DEX. Sedangkan sekarang udah jadi benar-benar L1 dan dia ada ekosistem Hyper EVM, terus dia ada fitur-fitur baru yang update kemarin kayak HIP-3. Jadi ada banyak banget yang akhirnya mendorong valuasinya jauh lebih tinggi. Dari 2 dolar waktu beli di launching publik itu sekarang udah sampai hampir 25 kali lipat kenaikannya. Jadi tinggal dibandingin aja menurut analisis kalian apakah make sense untuk Monad yang launching hari pertama. Ekosistemnya bedanya gitu ya, kalau dulu L1 launching pertama kali itu biasanya nggak ada aplikasi, terus orang ngerasa kayak apa nih infra baru. Nah bedanya Monad itu nggak kayak Ethereum sama Solana sama Hyperliquid, itu udah langsung building aplikasi jauh-jauh hari. Makanya nanti kalau launching itu sudah ada banyak, DeFi ada banyak, NFT ada banyak, marketplace, tempat untuk trading, tempat untuk consumer apps, social apps, gamble, dan segala macam itu udah beraneka ragam. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini valuasi yang make sense? Atau ini valuasi yang ketinggian, overvalued atau enggak? Bakal berubah. Nanti paling kalau udah dapat info resmi tentang mainnet sama TGE pasti berubah nih. Entah berubahnya jadi makin tinggi atau jadi makin turun crash ke bawah. Itu yang perlu dipantau. Makanya sih saya jauh-jauh kalau dari pre-market karena banyak asumsi dan lebih nebak-nebak daripada menilai berdasarkan data. Nanti kalau udah launching ada on-chain-nya kok. Revenue dia berapa, TVL-nya dia berapa, usernya banyak apa enggak, itu baru kita bisa nilai setelah dia mainnet. Soalnya kalau beli di pre-market sama aja spekulasi liar gitu. Buta kita nggak punya gambaran apa, cuman berdasarkan sentimen yang kita lihat di baca-baca Twitter atau apa gitu aja bisa mempengaruhi harga, tapi kita nggak tahu base fundamental, tokenomic dan lain-lain kita belum tahu. Jadi kalau saya pribadi juga nggak nyentuh pre-market, sangat spekulasi. Oke, ini ada pertanyaan, Bri. Oh ya, apa tuh? Tentang tarif. Bang, menurut pandangan Abang soal diskusi tarif US China, apakah China akan mengalah mengikuti US? Bagaimana dampaknya terhadap market, Bang? Kalau dampak ke market udah kita bisa lihat ya kemarin-kemarin dari serangan-serangan trade war itu pasti buruk dan itu bakal pengaruh ke global bukan ke mereka berdua aja. Karena mereka dua negara besar gitu kan di bumi yang kita pijak. Jadi kalau menurut pandangan ini diskusi tarif US China, mereka tuh semuanya punya kartu as masing-masing gitu. Dia punya kartu as masing-masing, dia nggak mungkin ya logika kita aja ya. Kalau menurutku mungkin dia tuh nggak mungkin kayak sampai memperparah satu sama lain karena itu efeknya bakal dia dapat juga gitu.
dia dapat juga kena impact buruknya atas gini kan, atas perbuatan mungkin ego satu sama lain gitu kan. Pasti harus ada win-win solution gitu. Tapi dengan cara mereka masing-masing gitu. Kayak misalkan Trump gitu, cara mainnya emang naikin yang gede dulu gitu, kasih yang gede nanti baru nego gitu. Itu udah biasa kok, negosiator itu udah biasa hal seperti itu. Jadi kalau saya pribadi melihat yang kayak gini-gini, ignore the noise aja. Karena kita udah pernah laluin di awal tahun, ini kita belum lama, masih awal tahun kemarin. Kita udah ngelalui itu bersama kan, yang awalnya orang banyak bilang ini kita udah bear market dan lain-lain. Ujung-ujungnya gimana? Tarif delay lah, habis itu dikurangin lah tarifnya yang awal itu sangat dramatis, tinggi-tinggi sampai Kuan pun nggak bisa ngitung kayak nggak masuk akal gitu, dari mana ngambil referensi tarifnya gitu, ternyata dari ChatGPT katanya. Biasanya itu ya, kita udah ngelalui noise itu gitu, jadi itu cuman noise sesaat gitu. Semua negara tuh pasti punya kartu as masing-masing untuk deal-dealan mereka gitu. Jadi ya kita harap bagus aja sih, harapannya bagus. Soalnya kan lagi bentar meeting juga kan mereka kan, si Menteri Keuangannya juga bakal meeting, Trumpnya juga bakal ketemu. Sejauh ini sepertinya tidak akan saling keras-kerasan. Soalnya mereka saling butuh juga gitu. Ada saling keterkaitan juga. Tapi worst case scenario-nya kita nggak bakal tahu kan. Cuman insider aja yang tahu, yang ikut meeting aja yang tahu. Percayalah, Trump pun nggak tahu. Iya. Tapi mereka udah punya rencana nego-nego masing-masingnya gitu. Dampaknya terhadap market ya kalau mereka keras keduanya ya pasti market pasti semuanya sentimennya buruk langsung. Oke, ini pertanyaan bagus ini. Kebetulan saya sempat baca-baca kemarin. Bang, kenapa saat crash kemarin ada stablecoin yang ikut mengalami flash dump? Bukannya stablecoin itu di backing sama USD. Oke, jadi kalau misalkan stablecoin itu di backing sama USD, orang bisa redeem. Ya kan, satu itu udah pasti $1 harganya. Nggak mungkin redeemnya itu lebih mahal atau lebih murah. Nah, kecuali orang itu pengen bayar lebih, dan itu dikarenakan ketidakpastian yang bikin mereka panik. Contohnya, kayak kemarin USDT. Kalau misalkan kalian bandingin waktu crash kemarin, itu USDT-nya ngelonjak sampai tinggi banget, 1, berapa dolar, 0, berapa gitu, saya nggak inget desimalnya. Kalau misalkan kalian pengen nonton tuh ada di video ini spesifiknya. Karena waktu saya bahas flash crash itu juga ngasih tahu tentang yang stablecoin itu melonjak. Nah, tapi USDE itu anjlok. Jadi beda. Stablecoin waktu flash crash kemarin itu USDT-nya pumping lebih dari $1, USDE-nya itu 0,9 berapa gitu, bener-bener bikin orang ngerasa kayak panik banget. Nah, salah satu alasan yang bisa disebutkan adalah kenapa kalau harusnya di backing sama USD kok itu dia naik turun, dan ada yang bilang di peg, padahal nggak di peg. Itu adalah alasan Binance yang kita sebutin di video itu, dan sempat kita pisahin videonya jadi khusus tentang shorts, tentang Binance-nya aja. Nah ini, Binance penyebab altcoins berdarah. Jadi itu ada analisis berdasarkan data, terus kita ngelihat kalau ternyata Binance itu udah 8 tahun di industri kripto, tapi manajemen risikonya itu tidak terlalu baik. Dan yang terjadi kemarin adalah mereka itu nggak ngikutin Oracle harganya USDE sesuai yang Ethena pakai. Dan mereka itu punya bukunya sendiri, dan akibatnya kemarin gerakan harganya itu jadi terpisah. Makanya kalau kemarin sempat kalian lihat bukan cuma stablecoin-nya aja, tapi kripto pun di Coinbase sama di Binance harganya beda jauh banget. Terus di exchange lain kayak Hyperliquid yang decentral itu juga jauh banget. Jadi kayak ada opportunity untuk arbit, cuman bedanya yang lain pada pakai Oracle atau pada pakai quote dari market maker, sedangkan si Binance punya bukunya sendiri. Dan itulah kenapa kemarin mereka yang paling parah, yang atom hampir nol itu di Binance, yang USDE crash paling parah itu di Binance. Dan itu semua manajemen risiko Binance yang buruk. Tapi ditambah juga sama ada alasan. USDE Ethena, kalau kalian tahu, itu menawarkan insentif gede di Binance Earn. Dan sekarang nih, kalau misalkan kalian bayangin aja logisnya ya, orang retail pakai Binance, itu pasti mereka nggak paham USDE atau Ethena itu apa. Yang mereka tahu ini stablecoin, harganya stabil, APY-nya gede. Jadi mereka pilih USDE. Mereka nggak mungkin ditanyain apa bedanya USDE sama USDT itu apa, nggak mungkin bisa jawab. Jadi mereka cuma download, cari yang paling gacor yang mana. Nah kemarin waktu crash itu terjadi,
orang-orang akhirnya offload dari USDI untuk pindah ke USDT. Jadi itu yang memperparah penyimpangan harganya, USDT-nya kerap pumping, USDI-nya crash banget. Jadi ya ada banyak hal-hal yang akhirnya bikin orang-orang di Twitter itu mulai pada memberikan peringatan-peringatan, waspada dengan centralized exchange secara luas, tapi juga waspada dengan Binance secara spesifiknya. Karena mereka udah yang 8 tahun di industri, cuman manajemen risikonya masih pakai bukunya sendiri, nggak transparan, crash kemarin paling parah, deleveragingnya bener-bener paling merugikan gitu. Dan kemudian ditambah lagi sama narasi-narasi tambahan kemarin, orang-orang itu pada pengen listing tapi ternyata dirampas banyak, diminta supply gede, fee-nya mahal, terus langsung Coinbase nyerang balik gitu kan. Di Coinbase gratis, terus di sisi nyerang balik. Lah kalau di Coinbase gratis kenapa nggak ada BNB di Coinbase? Terus Coinbase akhirnya oke, kita listing BNB, terus sisinya listing yang lain juga di ekosistem BSC, terus akhirnya jadi berantem lah di beranda Twitter itu antara centralized exchange. Padahal sebelumnya minggu-minggu lalu decentralized exchange yang berantem antara Hyperliquid, Ledger sama Paradex gitu. Jadi ya namanya exchange itu biasanya mereka memang punya preferensi masing-masing, dan kalau mereka milih Oracle yang salah atau market making buku mereka sendiri itu juga nggak bagus. Ya akhirnya manajemen risikonya beda-beda, makanya harus hati-hati dengan platform tempat kita trading gitu aja. Itu USD itu gap market lagi book order itu gede banget loh kemarin itu. Dan jumlahnya itu tebal-tebal banget sih. Kalau logika aku mikir itu bukan retail sih. Kalau sempat kemarin ada yang nge-share screenshotannya dari order booknya itu gede-gede banget, tebal-tebal, dan gap itu jauh 0,6 sekian, habis itu 0,9 gitu. Tebal banget, kayak retail tidak segede itu mainnya. Jadi ya itulah. Kalau misalkan kalian mau nonton ini di menit yang keempat, sekitar menit keempat lah. Nih, tethernya bener-bener pumpnya segitu, terus crashnya nih. Kalau di Binance dibandingkan sama Bybit sama Curve. Jadi itu dia, sangat-sangat disayangkan ya. Ini kalau crash kayak gitu, kalau kita cuma holder polos aja nggak apa guys. Tapi yang terancam itu posisi-posisi DeFi. Itu yang sangat terancam. Ada orang minjam gitu kan, pakai USDT. Abis itu kalau teralih mereka kan altcoin, misalkan altcoinnya turun, tuh USDT-nya melonjak, ini kan ya bisa kena liquid gitu. Bisa kena likuidasi jadinya. Itu yang sebenarnya berbahaya. Kalau kita cuma ngehold, flash crash gitu, misalkan dia turun sebentar habis itu balik lagi normal, mungkin masih aman gitu kan. Tapi itu dia, efek domino itu gede gitu, bukan cuma di sana aja. Makanya itu problem sempat ada di Solana juga kan, yang di Oracle-nya dia apa gimana tuh ya, yang sempat mati lampu habis itu flash crash sebentar semuanya itu. Tahun lalu tuh kapan itu ya, 2 tahun lalu ya, udah agak lama sih itu. Yang sempat khawatir, soalnya tuh aku juga ada di parkir dana kan juga, pas tuh di beberapa DeFi Solana mati lampu, habis itu sebentar flash crash gitu, pergerakan harganya sedikit beda gitu kan, tapi nggak yang parah-parah banget. Ini Binance sampai Atom itu nggak habis pikir sih, 0,0000 berapa itu Binance loh, sekelas Binance. Habis itu Atom loh, itu aset bukan aset kecil gitu. Kalau minum koin atau micin itu ya oke gitu, biasa aja ngelihatnya, tapi ini Atom gitu, aset bilionan dolar gitu. Itu sih yang sangat disayangkan kemarin. Ya, hati-hati aja guys, soalnya asumsi saya sih memang masih banyak orang yang baru masuk ke kripto, baru join ke kripto, dan memang kalau secara global ya yang paling besar itu memang Binance. Dan Coinbase itu kalau nggak salah ada beberapa region tertentu yang bisa daftar selain AS, tapi nggak banyak. Dan itu pun kayaknya misah order booknya. Jadi Coinbase yang AS sama Coinbase yang global itu pun beda kayaknya. Kayak listing asetnya beda, order booknya juga beda. Jadi ya kalau misalkan kalian baru masuk ke kripto, coba aja deh di Google sama di YouTube, itu ada banyak banget kok cerita-cerita pengalaman sama video-video analisis gitu yang udah dibahas dari tahun-tahun siklus lalu. Itu banyak kok memang kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak transparan dan kurang mengenakan dari Binance gitu, karena ya itu orang di kripto tuh biasanya lupa. Mungkin ada yang sudah tahu di siklus lalu, cuman lupa sekarang karena dia ya di penjara udah keluar lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan ngelihat lagi dari yang sebelum-sebelumnya sih harusnya masih ingat. Dan itulah kenapa alasan sejak kita pertama bikin channel RR kan selalu banyak yang nanya tentang Binance dan lain-lain. Saya nggak pernah KYC sama sekali dan nggak pernah pakai, dan
nggak pernah tertarik gitu kan dengan produk-produknya. Cuman ya setiap orang ada preferensi. Kalau memang lebih berani mengambil risiko itu ya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih lebih menjauhi risiko itu biar cari aman aja just in case. Karena masih ingat yang dulu-dulu itu gimana cara mereka bermain gitu, kartel-kartel Cina itu. Let's go cek on-chain. Apa itu? On-chain apa sudah masuk bear market Iya, atau cuma kapitulasi, update analysis on-chain. True, gimana Bli? Oke, Ada persiapan kita mau buka chartnya dulu ya guys. Coba sambil Bliotik baca pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu. Coba aku buka. Oke, dari on-chain ke beberapa nih ada bocoran listing Monat awal. Nggak cek Sindo, belum tahu kalau cek Sindo. Let's go cek. Ini kali bahas ini aja dulu. Kemarin Texas minting ini bayar yang utang satu dunia. kemarin Texas itu dari PayPal sih ya nggak sih Bli? Iya, Itu PYUSD. PYUSD itu tiba-tiba kan rame banget di Twitter itu minting 300 triliun dolar gitu, bukan triliun rupiah ya, triliun dolar gitu. Itu rame banget itu langsung dibahas di City kan. Wah ini gimana nih? Itu 300 triliun itu gede banget loh guys. Itu lebih gede daripada US deh. Satu negara itu duitnya, money supply kalau nggak salah ya. Lebih gede itu. Itu 300 triliun. Nah, kan banyak tuh yang ngomongin, habis itu lagi beberapa emang di-burn gitu. Tapi itu kayak jadi bahan candaan aja gitu kan. Kayak ada yang udah tahu itu dipakai bahan candaan, wah kalian tidak sepenuhnya bullish, lihat ini kayak gitu. Jadi bahan candaan aja gitu. Kalau beneran 300 triliun duit dari mana itu guys gitu. Satu negara yang terbesar aja enggak loh gitu, enggak ada loh segitu. 300 triliun dolar itu sepertiga aset di dunia itu segitulah. Aduh, itu kalau kalian ada ngelihat kemarin mungkin kan, jangan terlalu seriusin itu. Kesalahan, fat finger. Emang langsung lunas ya kalau dipakai buat bayar utang? Utang Indo? Utang AS, itu kan AS maksudnya USD. USD ya. Aku lupa deh berapa utangnya sekarang ya. Iya sih. Harusnya iya, emang ada utang sampai 300 deh. Enggak. Itu lebih dari seluruh money supply-nya soalnya. Iya benar. Sangat lunas itu, bisa beli lagi. Tron tahan banting. Apanya tahan banting nih Tron ini? Justin Sun-nya. Kemarin kalau Justin Sun-nya tahan banting. Soalnya aku nggak tahu beli udah lihat atau belum. Di konferensi Singapura yang token 2049 itu dia di roasting. Oh iya. Ada sesinya dia duduk di sofa gitu, terus ada komedian berdiri terus ngerosting dia. Kan dia ada foto waktu ke bulan itu, yang dia selfie itu kan ke dia naik apa roket apa naik apa gitu. Terus dibilang katanya apa? Hey, yang dicari investormu tuh bukan kamunya ke bulan, Tronnya ke bulan gitu kan. Mohon maaf, Tronnya stablecoin tidak bisa ke bulan gitu. Tron tahan banting dari apa nih maksudnya nih? Soalnya kalau tahan banting nggak ngeliat sih flash crash kemarin, emang nggak ngeliat sih kabarnya. Tidak ada terdengar desas-desus. Beli tanya apa nih? Flying Kids. Mau tanya apa bang? Flying Tulip. Masih ada kesempatan altcoin naik nggak Kak di kuartal 4 ini? Nah itu by the way dari awal kita juga udah bahas tentang kuartal 4 ini, mungkin bisa dimundurin videonya. Dari sisi altcoin juga itu termasuk sih, tapi kita kan tadi bahasnya Bitcoin only. Nah itu aja November Desember, berarti kan alt season lebih mungkin di tahun depan, ya nggak? Iya, ya secara ngikut bapak gitu kan biasanya ya, secara ngikut bapak. Oke. Tapi jangan di-quote nanti, terus dibilang katanya alt season tahun depan. Alt season ya gimana ya, sering disalahartikan soalnya sekarang kan kita sering banget tuh mention kalau alt season sekarang tuh emang beda, nggak semuanya terbang tinggal buang-buang sana kemari itu semua naik, enggak gitu. Jadi kalau kalian sering nonton live kita, jadi pasti kita sering bilang alt season sekarang itu enggak kayak dulu, karena dulu tuh alt seasonnya dikit, sekarang udah ada banyak banget launchpad kayak Pump Fund, wah semuanya itu .fund itu semuanya launchpad token sangat amburadul, kebanyakan overload di market. Jadi nggak alt season sekarang itu nggak kayak dulu, nggak semuanya naik. Jadi ada alt season tapi cuma selektif gitu. Jadi kalian tuh harus
sangat selektif juga milih aset gitu. Jangan tebar semuanya gitu. Itu sih pembedanya hari ini di cycle ini. Oke, ada apa lagi nih pertanyaan? Apakah ada yang mau bagi-bagi Timon gitu? Mas Didi banyak, kemarin aku minta 100 dikasih. Tapi kayaknya habis ngasih aku langsung habis deh. Langsung pelit dia. Mending Bybit apa Binance Bang sekarang? Saya cek lokal. Kalau spot itu, cek lokal tuh mudah. Kalau mau perpetual, itu DEX banyak tawarannya. Apalagi pada farming point sekarang. Iya, betul. Gitu. Karena biasanya orang nanya itu tergantung kan, dia investor spot atau trader perpetual. Dan dua itu kan gede, ya kayaknya ya bener itu dua yang besar dah, Binance Bybit, sama yang ketiga kalau nggak salah ada Bitget. Jadi OKX gitu kayaknya. Ya OKX gitu kan kalau trading perpetual. Karena kalau nggak salah di cek lokal belum banyak tawarannya, yang saya tahu tuh cuma beberapa. Iya, kalau perpetual ya masih baru-baru ini. Jadi tergantung kebutuhan, balik lagi. Kalau emang mau sekalian farming ya DEX aja langsung. Kalau lagi ngadain insentif atau apa gitu kan. Oke, kita bakal update ini ya, analisis on chain. Sebenarnya kalau mau analisis on chain lebih spesifik lagi, mungkin kita bakal lihat di beberapa video ke depan ya, kalau ada momen-momen yang pas. Karena sejauh ini ada banyak banget berita-berita yang jadi asik buat kita bikin topik gitu. Akhirnya jadi nggak bahas market khusus. Baru kemarin aja tuh makanya Mas Noval bahas tentang makro karena udah lama nggak update. Tapi kalau analisis on chain, secara garis besar kalian masih bisa pakai edukasi-edukasi yang kita bikin di playlistnya itu. Itu yang kita ngajarin cara baca profit, cara baca loss, cara baca risiko, top dan bottom. Itu sangat berlaku, bisa kalian pakai untuk sekarang. Nah, jadi paling nggak terlalu deep dive banget ke on-chain-nya sekarang, karena pasti orang-orang lebih merasa sensitif dengan harga, jadi kita ngelihat harga. Dan dari ngelihat harga ini kita bakal cek skenario, kalau misalkan benar-benar bearish banget itu ke bawahnya sampai mana, tapi kalau misalkan dia kuat, apa perbandingannya sama siklus-siklus yang udah lewat. Apakah ini benar-benar yang terparah, kemarin kan sampai dibandingin, ini benar-benar lebih parah daripada COVID, lebih parah daripada FTX gitu kan. Nah, kita bakal lihat. Jadi yang pertama, chart harga dulu aja deh yang paling simpel. Kalau kita ngelihat cost basisnya kemarin kan jadi syarat kalau dia itu harus lanjut untuk momentum bullish. Yang pertama kali terjadi kita jebol di tahun 2025 itu ya sama alasannya juga karena Trump, sama-sama tarif tantrum. Ini yang kita bahas di live stream lalu juga. Nah, setelah dia naik, itu jadi momentum bullish, dan akhirnya short term holder cost basis itu acting sebagai support gitu. Kalau misalkan dia retest ya oke, bagus, ya udah lanjut bullish aja terus. Tapi sekalinya dia udah jebol, biasanya ada beberapa kelemahan. Dan kalau udah 3 kali nih kita cobain, ini udah retest sekali, 2 kali, 3 kali, dan dia masih jebol lagi ke bawah, berarti harapannya kita bakal ngelihat low berikutnya itu ada 2 titik. Ada di yang ini 200 di moving average itu sekitar 107.000 sama di 100.000 dolar. Kalau yang ini titik balik modalnya MVRV. Untuk yang belum tahu MVRV atau apa, singkatnya unrealized profit dan loss. Jadi koin yang masih dipegang, yang masih belum dijual, itu untung atau rugi. Kalau 0 standard deviation ya balik modal, ya nggak untung ya nggak rugi. Kebanyakan orang secara garis besar, mau tuh jangka panjang jangka pendek, secara on-chain yang disimpan BTC-nya itu ya belinya di sini entry-nya 100.000 gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah sempat lihat beberapa update on-chain yang terakhir sama yang di Twitter RR, itu pernah kita kasih chart. Ini harga-harga yang harus menghancurkan sentimen sentimen bull. Dan itu kita sebutin sampai ke titik penting itu 95.000 dolar. Dan 95 dolar itu masih relevan sekarang. Karena kalau misalkan kita nggak nemu local low di 100, katakanlah 105 sampai 100.000 dolar, kan sekarang harganya udah di 105. Katakanlah kita nggak nemu local low 105 sampai 100.000 dolar, ya garis pertahanan bull yang terakhir itu di 95.000 dolar. Kalau itu jebol, walau-walam. Kalau itu nggak jebol, itu garis pertahanan terakhir untuk bull. Karena di chart yang kita share itu sebelumnya bener-bener konsentrasi supply coin secara on-chain kuatnya di sana. Dan itu transisi perpindahan antara yang short term sama yang long term. Kalau long term apa sudah belinya dari harga 20.000, 30.000 dolar gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat yang short term, ya mereka yang paling sensitif. Mereka pada beli di 111, pada beli di ATH kemarin 127. Atau beli di awal tahun.
atau beli di awal tahun karena masih masih kena ke itu. bawah. Mungkin di sini nggak punya posisi, terus tiba-tiba Trump terpilih dan masih nggak punya posisi, ya udah pegang posisi di sini, ya kan. Terus di sini dia kayak oke, masih bisa balik, atau mungkin biasanya di sini udah kapitulasi sih, udah dijual nyerah. Tapi ada juga yang oke pasti bisa balik, terus oke udah siap balik, sekarang aku balik LFG, modal. LFG. Tapi setelah balik modal naiknya nggak jauh banget ke Iya. ATH, cuman dikit terus udah lemah lagi. Jadi mungkin kapitulasinya di sini. Makanya kita ngeliat tetap local low-nya itu penting kalau misalkan nemu di 100 sama 100, 105 sama 100, nggak nyampe garis pertahanan jebol yang 95, itu baliknya berikutnya itu saya pengen lihat at least di atas short term holder cost basis, baru kita bisa yakin bener-bener ini sih momentum bulls itu kembali. Makanya kita di judul sama thumbnail kan perang antara bulls sama bears, harus nunjukin siapa yang lebih kuat. Kalau kuat nanti udah nyentuh $118.000 lagi sih, itu benar-benar Q4 momentum yang kita cari-cari gitu. Terus untuk yang chart berikutnya ini kalau misalkan kita ngelihat perbandingan antara supply, jadi persentasenya itu lagi profit atau lagi loss. Kalau 100% ya benar-benar semua orang lagi pada profit, artinya orang-orang nggak ada yang rugi. Itu biasanya terjadi ketika lagi nyetak all time high baru. Jadi orang mau beli kemarin pun pasti untung. Orang mau beli 1 detik yang lalu pasti untung, karena lagi nyetak all time high baru. Itulah kenapa titik-titik 100% ini ya di situ. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngelihat orang-orang lagi pada ini berapa? Berarti 19-an ya? 19% rugi gitu kan. Karena 81%-nya untung. Nah, itu 19% rugi itu kerugian yang kita udah pernah lihat terjadi berapa kali di tahun 2025. Kalau misalkan yang lebih parah sih kita ngelihatnya sampai ruginya itu 30%. Kalau di sini itu 26%. Iya benar, 26%. Dan ini kerugiannya masih belum separah koreksi-koreksi yang kita saksikan. Nah, kalau misalkan kita ngelihat yang di siklus sebelumnya benar-benar udah langsung masuk bear market, kan orang-orang bertanya itu ya, apakah ini udah benar-benar masuk bear market? Tadi pertanyaan-pertanyaan di awal. Nah, itu benar-benar jadi pertanyaan. Karena biasanya bubble itu pecah, orang dari untung banget, untung bener-bener nggak pernah rugi nih ya, untung terus. Lihat berapa kali nyentuh 100%-nya, naik terus, up only terus, untung terus, all time high baru terus. Pecah di atas gelembungnya, langsung rugi semua dah, bener-bener terjun bebas. Sampai yang sisa yang untung ini paling cuma long term holder doang, megang dari bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bener-bener 40% loh yang untung. Berarti ruginya tuh 60% supply Bitcoin kerugian semua. Sama halnya dengan sini, 56% supply Bitcoin kerugian semua. Di sini 45%, berapa? 8? Ya, jadi intinya dari 50 sampai 60% itu pada kerugian semua. Dan yang sekarang ini bener-bener koreksi bullish, maksudnya bull market gitu momentumnya. Belum yang dia luar biasa gila kayak di bear market. Jadi kalau sekarang dibilang bear market sih enggak, tapi kalau nanti bener-bener jebol tuh pertahanan $95.000, terus makin efek domino dan semua orang makin liquid dan turun terus, nggak pernah ada relief bounce untuk bisa mantul naik, baru nih orang-orang udah pada merugi semua, kapitulasi semua, nyerah semua, keluar semua, kabur Patrick, lari gitu. Ya udah, kita beneran masuk bear market. Sekarang masih belum. Oke, kalau beneran kita turunnya segila dan se-ekstrim itu, berapa harganya? Ini ada beberapa titik-titik harga yang bisa kita lihat. Kalau misalkan kita cek ini sampai tahun depan ya, katakanlah April 2026, ini ada beberapa titik-titik yang kalau misalkan kita mau bandingin, itu paling koreksi di siklus ini, kalau minus 30% dari all time high lah katakanlah. Ini kan kita narik garisnya dari all time high-nya, 126.000 lebih. Itu minus 30%-nya itu sampai di $85.000. Dan kalau misalkan kita ngelihat sampai nyentuh ke titik yang true market mean, ini true market mean adalah rata-rata on-chain yang kita udah pernah bahas juga di video playlist analysis on-chain, jadi bisa cek di sana. Itu turun 35% dari all time high, dia ke titik 81. Jadi 85-81 aja itu udah titik yang lebih bawah dari 95.000 yang kita anggap penting banget ya. Dan kalau misalkan kita mau ngelihat ke realized price, ini bener-bener bottom-bottomnya banget bear market.
kalau sampai separah itu ya, ini sih saya pikir nggak bakal terjadi karena $55.000 itu harus ada black swan yang bener-bener Binance hancur, MicroStrategy hancur, orang udah nggak percaya kripto, semua pada kabur, pivot semua, barulah kita bisa mengunjungi itu. Titik ini, titik yang di bawah $95.000 yang sampai minus 35% dari all time high, itu kurang lebihnya harga $80.000 ke bawah, itu sudah pernah terjadi di tahun lalu 2024. Waktu harga Bitcoin turun sampai ke 55.000 sama ke $73.000. Jadi kalau mau perbandingan aja deh. Jadi nggak dirasa kayak, wah gila buset ini parah banget, nggak pernah terjadi sebelumnya. Kalau Bitcoin turun dari 126, turun ke $80.000. Pernah tahun lalu. Dan lihat hasilnya akhir tahun lalu seperti apa. Dan di siklus ini, itu kita udah pernah terjadi juga beberapa kali. Memang nggak separah itu sih, tapi kalau mau dibandingin sama sideways tahun lalu, itu udah pernah. Sekarang nih, kalau kita, ini kan profit unrealized, kita ngelihat supply-nya itu secara meluas. Jadi orang mau pegang jangka panjang atau enggak, makanya di bear market pun masih ada 40% yang untung. Kalau ini nggak jangka panjang, short term, bener-bener orang cuma trading jangka pendek doang. Beli kemarin, jual bulan depan, kayak gitu. Dan ini kurang lebih, kita kalau ngomongin short term itu udah pasti di bawah 5 bulan. Nggak ada yang di atas 5 bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Nah, kita bandingkan, kalau misalkan ngelihat di tahun ini, itu sudah penurunan kerugian short term-nya separah ini, itu sudah 3 kali tahu. Mana nih? 2025. Nah, kalau misalkan kita ngeliat 2025, yang paling parahnya ya sama April tarif tantrum itu. Maksud saya siklus ini, bukan tahun ini. Di siklus ini, itu udah 1, 2, 3. Dan itu benar-benar kejadian yang luar biasa. Karena setelah FTX collapse, orang-orang kerugiannya parah seperti ini, itu masih ada momentum kuat untuk balik ke atas. Karena crash-nya jadi sering. Lihat deh kalau di siklus-siklus lalu, crash-nya nggak sering. Sekali aja berlangsung lama. Langsung jebol. Zup, zup, merah semua. Zup, zup, merah semua. Zup, zup, merah semua. Yang ini, merah crash, pulih. Merah crash, pulih. Merah crash, pulih. Merah crash, pulih. Makanya dirasa kayak, wah ini parah banget kayak FTX, kayak COVID, kayak apa. Karena orang sudah lupa. Karena nggak berlangsung lama. Karena berlangsungnya deket-deket aja, dikit-dikit gitu. Jadi orang udah lupa, ngerasanya kayak separah itu. Padahal enggak. Ini yang parah. Ini orang nggak bakal lupa. Karena terjadinya lama banget. Bener-bener di sini nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak ada harapan, nggak ada harapan gitu. Makanya ini jadi mendukung tesis apakah siklus ini udah beda. Karena udah lebih tidak boom dan bust. Kalau dulu benar-benar boom dan bust, untung ruginya itu untung banget, rugi banget. Sekarang ya untung nggak seberapa, untungnya lumayan padahal gede loh dibandingin sama aset tradisional, tapi ruginya nggak seberapa, sesaat aja gitu. Jadi ya kalau kita mau bandingin, harga-harga ini sudah pernah terjadi, sudah pernah kita lalui. Kalaupun nanti terjadi lagi, itu bull harus membuktikan dia kuat. Kalau kuat ya itu bayangin deh. Udah dari harga murah BTC kayak gini, terus kalian beli di bawah $100.000, tapi garis pertahanan 95.000 masih kuat, terus ada rotasi profit dari emas dan dorongan-dorongan makro lainnya, wah itu performance yang kita tunggu-tunggu tuh kayaknya. 100.000 ke $150.000 tuh kan kenaikan 50%. Biasanya dulu BTC 2x per tahun, akhir-akhir nih. Iya, kalau 50% cuma naik dalam berapa minggu gitu kan, anggap akhir November ke awal Desember atau mungkin Desember ke Q1 gitu kan, itu 50% tercepat yang bisa didapatkan dari aset mana lagi kalian bisa dapat itu. Jadi ya itu untuk skenario bullishnya, untuk skenario buy the dip dan masih ada kemungkinan naik. Skenario bearishnya yang tadi 95 pertahanan terakhir, kalau jebol ya walau kita bakal masuk ke bear market dan kita bakal ngelihat harga-harga 80.000 mungkin kalau separah kayak tahun lalu 2024 gitu. Jadi siap-siap aja, kita nggak bisa menebak ini sudah bear market, ini masih bullish atau gimana. Kalau feeling sih ya masih bullish, cuman kan market nggak bisa dikendalikan oleh feeling. Jadi bisa aja kita feelingnya bullish, ternyata marketnya pengennya bearish dan masuk bear market, at least sudah siap skenario. Nggak apa-apa kita punya banyak aset karena positif bakal masih cuan, tapi kalau ternyata terjadi ya nggak sedih-sedih amat karena ya sih kemarin juga ngelihat di analisis,
Udah ekspektasi sih kalau ternyata bear turunnya ke situ. Siapin aja dua-dua skenario itu dan sesuaikan risiko kalian. Kalau pengen trading juga hati-hati gitu kan dengan pasang long short yang kemarin kejadian flash crash pun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kalau bisa sih kurangi sekali ya dengan tarif tantrum, soalnya kalian berhadapan dengan itu guys, dan itu tidak bisa ditebak, dianalisa. Cuman tiba-tiba aja kata-kata keluar langsung sentimen market berubah. Itu soalnya banyak banget kan. Dan di live stream pas tarif tantrum sebelumnya juga kita bilang gitu, kalau yang lagi aktif trading mungkin touching grass dulu, soalnya itu nggak ketebak gitu. Kapan Trump ngomong, kapan dia ngeluarin statement A, B, C, dan lain-lain, itu nggak ketebak. Mungkin yang lagi aktif trading agak kurangi resikonya gitu. Kalau emang trading addicted gitu kan, atau emang kerjaannya hariannya seperti itu, ya kurangi aja resikonya. Soalnya kan volatilitas tuh tidak tahu kapan datangnya gitu. Dari Trump tuh nggak bisa dianalisa. Ya, jadi kayak yang kita simpulkan di beberapa video ini, crash ini, sama di video live stream sebelumnya, itu kita bilang risiko terbesar untuk sekarang ya risiko eksternal gitu. Karena hal-hal dari sudut pandang kriptonya itu POV-nya konstruktif banget. Dari semua yang kita udah bahas, dari data on-chain, dari dukungan project-project yang bakal launching, dari banyaknya stablecoin yang masih sideline. Cuman risiko eksternalnya adalah kita nggak bisa mengendalikan moodnya Trump kalau dia lagi pengen nge-tweet atau lagi pengen apa, itu hal yang nggak bisa kita hindari gitu. Jadi ya intinya jangan membuat stres hal yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan keputusannya, mau beli kapan, mau jual kapan. Itulah kenapa skenario-nya disiapin kayak tadi. Gitu. Tapi ya di live stream lalu kita bilang kan, saya sih bilang udah lama nggak pengen kayak beli Bitcoin gitu kan. Dan sekarang makin pengen lagi gitu kan beli, karena yang di lalu aja ngerasa 105 itu murah gitu kan, terus sekarang kayak kok ada kemungkinan ke 100.000, kayak CME gap juga ada di 100.000, jadi kayak ya itu sih sangat menggiurkan. Oke, wow udah diingetin beli. Sudah sejam, oke. Kita bakal wrap up karena kebetulan juga nggak banyak tambahan-tambahan pertanyaan yang baru. Jadi mungkin kita bakal jawab cepat untuk tadi yang sempat kelewat. Oke. Target harga drop BTC, ya ini pertanyaan dari awal banget sih, kita baru jawab sekarang gitu. Jadi semoga Panda Bambu masih nonton, kalau enggak ya mungkin nanti temennya bisa ngasih tahu yang masih lihat. Siklus diperpanjang sampai Q1, ya itu sama ada videonya yang kita bahas, sama tadi bisa dimundurin tentang spekulasi kita gimana akhir tahun ini bakal ditutup. Oke. Cih, bear market. Wah. Cih itu kayak ini anime itu loh, kayak cih gitu kan ya. Oh itu. Banyak lagi nonton. Cih sok cool deh. Cih cool. Apakah ada leak buat distribusi komunitas 5.500 itu 225.000 atau lokasinya sama apa beda? Jadi kita bakal nunggu tanggal 28 Oktober untuk yang pilih reveal awal. Karena itu opsional. Kalau orang nggak pengen, entah kenapa dia sabar banget, dia bakal nunggu sampai 3 November. Tapi kalau kebanyakan orang saya asumsinya bakal reveal early, kita lihat aja 28 Oktober itu alokasinya yang akan ketahuan. Itu cuma tim yang tahu. Cuman tim yang tahu gitu. Musuh Bitcoin cuman komputer kuantum ya bang. Sebelum harga Bitcoin $1 juta bakal kena hack komputer kuantum kata orang dalam, biar crash dulu. Orang dalamnya siapa nih? Orang dalam mana nih? Ini sebenarnya kita belum pernah bikin video khusus ya tentang komputer kuantum dan kenapa mengancam Bitcoin. Karena kalau misalkan kalian bener-bener ngikutin research-nya dan industrinya itu, ada banyak orang yang percaya kalau komputer kuantum itu kebanyakan fugazi, kebanyakan gimmick, dan kebanyakan prediksi yang terlalu optimis, terlalu bullish. Jadi mereka ngerasa kayak komputer kuantum tuh tahun depan udah bakal langsung crack Bitcoin. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya komputer kuantum tuh sangat tidak bisa ditebak dan bukan kayak komputer lebih canggih gitu loh. Kayak misalkan dari komputer generasi tahun lalu sama generasi sekarang itu lebih cepat, lebih murah, nggak kayak gitu. Ibaratnya kalau di kendaraan komputer-komputer tuh misalkan kayak mobil, motor gitu,
Komputer kuantum itu bukan mobil yang lebih cepat atau motor yang lebih cepat atau lebih canggih. Komputer kuantum itu paling kayak kapal gitu loh. Kendaraan yang berbeda, fungsinya berbeda, dan akhirnya dia nggak bisa dibilang kayak kalau misalkan mau main game Dota di komputer kuantum gitu, enggak. Sama kayak halnya orang pengen nyebrang jembatan gitu di daratan pakai kapal, nggak bisa. Mobil di laut nggak bisa gitu. Beda fungsi aja, dan kebanyakan analis sudah bilang komputer kuantum itu banyak gimmicknya dan banyak spekulasi terlalu optimisnya. Kenyataannya masih panjang banget, dan kalaupun bisa itu yang lebih berisiko itu kerentanan di internet dan dunia-dunia digital jauh sebelum Bitcoin itu sendiri. Dan kalaupun Bitcoin itu sendiri nanti bakal terancam, sudah banyak percakapan orang-orang yang merasa kalau ada riset yang udah bisa mereka mulai untuk mengubah konsensusnya lebih aman. Jadi ya itu kebanyakan fugazi sih untuk saat ini. Banyak juga orang-orang yang tadinya awalnya bullish dengan komputer kuantum, setelah mereka masuk ke industri, mereka pada bikin video kok di YouTube itu. Mereka bilang, saya keluar dari industri ini karena kebanyakan omong kosongnya, kata mereka. Saya mending pindah aja ke AI atau kemana yang benar-benar lebih jelas dan masuk akal. Karena di sini kebanyakan research-nya itu terlalu omong kosong dan banyak gimmick gitu, kata mereka. Jadi emang belum bisa dibuktikan sekarang, karena itu terlalu jauh emang biasa ya. Namanya juga orang mengangan-angan tinggi gitu kan. This is the future, tapi belum bisa dibuktikan, masih banyak ada yang pro, ada yang kontra. Ini emang udah dari lama ini kontroversi. Yang pasti kalau itu terjadi misalkan gitu kan, masa sih Bitcoin yang diincar dulu, kenapa nggak Bank Dunia gitu misalkan, atau kode nuklir gitu misalkan. Banyak loh yang sangat-sangat berbahaya gitu langsung. Bukan Bitcoin aja. Gebrakan teknologi inovasi segede itu, secanggih itu orang nggak bakal nyari. Mana nih uang internet yang kemarin ditradingin sama anak-anak di internet gitu kan. Pasti nyarinya udah langsung senjata yang berbahaya gitu. Udah permasalahan dunia nanti. Jadi ya bukan hal yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Iya. Monad ngadain ICO atau enggak belum tahu. Entah ngadain atau enggak. Kita belum dapat info apa-apa. Menunggu dari official. Menarik. Bang, poin bagusnya nggak dari mana? Bahas FAT, BNB, Binance sama CZ yang kena tuduhan pencucian uang. Kita nggak bahas spesifik pencucian uangnya sih, tapi tadi di awal sempat bahas tentang debatnya mereka di Twitter sama beberapa orang Coinbase, sama ya memang mudah kesenggol sih dia. Kayak dibilang ini kenapa sensitif banget gitu. Lagi puber kedua kayak. Jadi emang apa ya? Itu sempat soalnya bilang kan orang yang ngebocorin informasi kalau mau listing tuh mahal, diskon tuh mahal dan lain-lain, itu dibilang katanya ini salah, ini apa sih bahasa Indonesia, pelecehan nama baik ya. Pelecehan nama baik, ini informasi palsu gitu dibilangnya. Tapi kemudian setelah itu dia nge-tweet lagi, nanti saya gugat loh kamu membongkar informasi kita. Kayak lah ya pilih satu. Kalau membongkar informasi berarti kan fakta. Tapi kalau pelecehan nama baik berarti kan bukan fakta. Pilih yang mana? Ini gorengan bohongan atau ini fakta terus bocor gitu loh. Kayak nggak bisa milih kedua-duanya. Terus diganti-ganti tweetnya. Habis itu Sizi nge-delete tweetnya. Terus dia muncul lagi, marah lagi, terus nge-delete. Terus ya nggak tahu deh. Mungkin karena habis baru keluar dari penjara, dia baru transisi ke dunia real lagi gitu. Nge-delete mungkin karena ditelepon tim legal ya. Kamu jangan hapus Tim tuh legal soalnya biasanya. Hapus ini kata-kata ini berbahaya, tolong dihapus ini. Gitu. Sama Hyperliquid aja kan sensi banget ya. Wah, kita bahas di live stream lalu itu. Nggak pengen nyebut Hyperliquid, nyebutnya cuma HL. Terus nggak pengen, padahal dia sendiri yang selalu bilang di tweetnya keep building lah. Ini building tapi nggak didukung gitu kan. Jadi kayak tidak sportif rasanya. Rival banget. Malah rivalitas, jadinya tidak sportif. Pendapat Aster bisa nggak ke $10? Kalau misalkan kalian ngikutin meme-nya Binance, biasanya kan meme-nya 4, itu ke harga $4 aja udah 2x dari $2. Jadi kalau mau ke $10 sih nggak tahu. Tapi itu semua bergantung sama gorengan, dan saya biasanya tipikal orang yang paling malas analisis gorengan, karena nggak ada data dan nggak bisa building conviction tuh, nggak bisa, cuman kayak please easy tweet gitu. Kalian bergantung sama satu orang untuk menggoreng itu, jadi saya pun kurang. Dari awal sih emang ya kemarin
pas awal-awal Aster sama Hyperliquid kan ada yang nanya kan di sini. Kalau saya bilang saya emang ada scalping dulu, cuman masuk iseng-iseng aja mengikuti gorengan. Tapi kalau untuk building conviction no, gitu. Secara iya cuman gorengan aja guys. Kalau dibandingin dengan ekosistem dan lain-lain masih jauh, karena Hyperliquid masih lebih awal. Dan cult-nya pun ya sampai sekarang masih sangat solid, dan strateginya untuk mematahkan tangkisan kemarin itu, serangan kemarin itu masih bagus. Sentimen buruk keluar, NFTI pur langsung jedar, udah balik lagi. Pokoknya ada aja dia punya kartu as yang bagus. Jadi kita lihat dari komunitas masih bagus ya. Bukan bias, kalian bisa nilai sendiri aja, bebas. Saran kemana kalau mau pindah dari Binance? Kalau perpetual sih saya saranin cobain deh DEX, karena ada banyak tren dan narasi yang menurut saya bukan sesaat. Itu jangka panjang bakal terus berlanjut di mana pasar keuangan bakal pindah on-chain. Jadi coba belajar dari sekarang mumpung masih early, belum banyak, belum mahal, belum ribet. Masih, ya kalau ribet sih ya sih, cuman maksudnya worth it lah untuk punya skill belajar cara transaksi on-chain dan pakai DEX. Karena exchange DEX itu banyak macamnya dan biasanya menciptakan peluang yang bagus juga. Insentif-insentif juga ada. Cuman kalau nggak perpetual, kalau cuman spot aja, ya nggak ada salahnya nyobain checks lokal. Karena di checks lokal pun sekarang udah makin banyak fitur dan regulasinya pun makin kebentuk belakangan ini. Gitu. Apakah liquidity masih tinggi masuk kripto? Bisa agak dimundurin videonya. Karena tadi di awal-awal kita udah bahas tentang potensi likuiditas itu sumber uangnya berasal dari mana aja. Terus apa ini? Oh, data. Rilis data ekonomi Amerika sudah masih shutdown. Apakah jika data keluar potensi BTC rebound? Ya, sekarang masih shutdown ya. Banyak yang mengira tuh bakal lama katanya shutdownnya. Sampai 40 hari lah, tapi kita nggak tahu sih kalau shutdown itu sampai berapa lama, dan ya beberapa data pasti ke delay. Kalau data keluar ya bukan bagus aja sih, kemungkinannya bisa buruk juga. Kan tergantung data, balik lagi. Kalau datanya bagus ya bagus. Ini juga agak dimundurin ya pertanyaan Bang, apakah BTC potensi ke under 98.000? Karena tadi kita juga udah ngeliatin chartnya, $95.000 itu garis pertahanan terakhir untuk bulls saat ini. Nah ini benar, kata pakar kripto counter quantum daripada hack Bitcoin mending hack Bank Sentral Amerika. Iya. Masih banyak gitu yang sangat-sangat pengaruhnya besar banget. 2027 baru beli BTC lagi, saya lagi short nih sampai 2026 Oktober. Buset, berani banget nge-short sampai tahun depan. Good luck aja. Mungkin ini nanti kali share resultnya. Shortnya cuma 0,5x gitu. Terus $10 gitu. Modal. Binance sudah di penjara kemarin, terus keluar lagi. CZ. Iya. Muhammad Nenek lagi namanya. Binance kan bukan orang. Preman airdrop menyangkal mereka bohong. Maksudnya gimana? Binance preman airdrop menyangkal. Oh iya memang itu dah, mereka tuh sukanya menguntungkan entitas sendiri. Jadi banyak sih korbannya itu cerita-cerita pengalaman bukan dari kita sendiri. Tinggal Google aja. Google di YouTube banyak banget. Banyak pada bikin videonya, di Google banyak pada bikin artikelnya, ada SS, ada data, ada bukti, itu sudah sejak siklus lalu. Dari sejak kita pertama bikin channel YouTube itu udah banget. Dari awal juga mereka memang wash tradingnya itu ketat sih namanya, kentara banget, dan itu yang bikin volume mereka gede di awal, bukan real user pertamanya. Trumin. Apakah berpengaruh dengan koinan Binance di kripto? Ya kalau untuk saat-saat ini sih enggak, cuman kalau orang melihat secara short long term sih katanya ada kemungkinan nanti bakal lebih berisiko. Cuman kalau deket-deket ini sih selama momentum masih bullish sih masih ada banyak kesempatan untuk mereka muterin duit, untuk mereka memanfaatkan dana cadangannya, untuk mereka bisa ngelakuin berbagai hal. Dari dulu soalnya si Z itu bukan dibilang berbakat, kalau saya bilang ya dia hoki menurut saya. Dan biasanya kalau masih ada hokinya mungkin kan mau ganti tahun nih, hokinya diperbarui nanti. Ada hoki baru lagi tahun 2026. Courier Cycle masih berlaku apa enggak? Ada videonya, dan kalau pengen nonton update terbaru tadi di awal-awal kita udah sempat bahas juga tentang itu. Iya. Hidup Jeff Yan, Hyperliquid. Jeff HL. Oke, sudah Jeffrey. Sampai di pertanyaan paling terakhir. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan kalian semua tentang yang happening belakangan ini. Perang DEX versus CHEX, perang BTC sama emas, perang Bull sama Bears. AS China. AS Cina juga. AS Cina-nya berlaku bukan cuma tarif loh.
Coinbase, Binance, AS Cina juga. Iya bener. Iya kan, Bang? Jadi ya itulah yang namanya pertanyaan-pertanyaan pasti bakal bermunculan ketika banyak drama lagi happening. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video lagi hari Selasa, hari Kamis, dan ketemu lagi di live stream Sabtu depan. Yo, Ada sampai lagi, jumpa. Segitu aja guys, mungkin sekiranya udah lengkap. Kalau kalian pengen nimbrung, langsung aja ke Discord atau Telegram, bebas. Kita ada di sana juga dan ada teman-teman RR juga di sana. Jadi kalian bisa nimbrung, mau sharing insight, kalian mau nanya-nanya, bebas di sana karena itu free. Jadi sampai jumpa di live stream selanjutnya guys. Cheers. Yuk.